Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, masih diberi kesempatan masuk di bulan yang penuh mubarak, penuh kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu mendapatkan tambahan rahmat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua akan menjadi orang-orang bahagia, sejahtera dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan ini, tentunya selamat nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa sekalian yang sangat kami hormati, pada kesempatan ini tentunya kami akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan. Untuk itu, seperti yang kami sampaikan tadi, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masuk di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Untuk itu saya selaku Wakil Ketua Baitul Muslimin Indonesia Jawa Timur, Wakil Ketua Bidang Dakwah, dalam kesempatan ini akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masalah keutamaan dalam bulan suci Ramadan ini. Namun sebelumnya mari kita harus bersyukur kepada Allah. Yang pertama harus bersyukur kepada Allah karena kita alhamdulillah bisa masuk di bulan yang suci Ramadan ini. Sekali lagi, syukur itu adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, dan jika kita dapat pandai dan mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insya Allah kita akan diberi tambahan-tambahan nikmat yang banyak dari berbagai macam hal, sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan serta keselamatan seperti yang kami sampaikan tadi insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang syukur itu adalah kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita umat Islam untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, jika kita pandai bersyukur kepada Allah sesuai dengan firman Allah yang telah diberikan, la in syakartum la azidannakum, apabila kau dapat mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambahi nikmat-nikmat yang banyak dari berbagai macam hal. Nah, di sini bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah mendapatkan nikmat, kesempatan dalam keadaan sehat dan beriman menapaki atau memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keutamaan, dan penuh segala hal-hal yang penuh keberkahan dari Allah. Yang kedua, dalam hidup ini memang kita harus menjadikan diri orang yang bermanfaat. Artinya apa? Bermanfaat kepada sesamanya, bermanfaat kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, bahkan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita bisa menjadikan diri orang yang bermanfaat, bisa menjadikan diri yang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya, tentu insya Allah kita akan mendapatkan gelar manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW sudah jelaskan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini yang harus kita camkan dalam diri kita, bahwasanya hidup ini adalah berjuang dan bermanfaat bagi sesamanya. Nah, ini para pendengar sekalian sungguh sangat-sangat luar biasa kalau kita rasakan apa yang kita lakukan dalam hal ini juga oleh teman-teman, oleh para pengurus-pengurus yang dilakukan oleh
teman-teman PDI Perjuangan. Memang kita merasakan bahwasanya ini sesuai dengan maqalah bahwasanya al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, bahwasanya mempertahankan, menjaga, melestarikan hal-hal yang sudah baik serta mencari hal-hal yang lebih baik. Nah, saat ini partai kita, Partai PDI Perjuangan Indonesia, partai PDI Perjuangan kita ini memang memberikan hal-hal yang luar biasa secara dakwah bil hal, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Maka ini yang saya katakan bahwasanya qadimus shalih, hal-hal yang baik yang harus dipertahankan, sudah mempunyai segmen-segmen perjuangan yang luar biasa, yaitu dakwah bil hal, sosialnya dan sebagainya sudah luar biasa. Maka bagaimana dengan adanya Baitul Muslimin Indonesia ini, PDI Perjuangan sungguh-sungguh lebih baik, sungguh-sungguh lebih eksis dalam rangka memberikan manfaat kepada sesama manusianya, yaitu dengan prinsip wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil, mencari konsep-konsep baru yang lebih bagus. Mudah-mudahan dengan adanya Bamusi yang telah digagas oleh para besar, mulai Allahyarham Bapak Taufik Kemas, kemudian ada Kiai Hasyim Muzadi, ada Kiai Buya Syafi'i Ma'arif, yang semuanya beliau setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahyarham lahum. Mudah-mudahan program yang dicanangkan oleh PDI Perjuangan dengan membentuk Baitul Muslimin ini menjadi hal yang sangat luar biasa dalam rangka menjadikan anfa'uhum linnas, menjadikan sesuatu yang lebih bermanfaat kepada sesamanya. Para pendengar dan pemirsa sekalian yang sangat kami hormati, tentu yang tadi disampaikan dalam hidup ini tidak lepas dengan kemanfaatan yang ada pada di dunia ini. Nah, memang untuk pemberian manfaat ini kadang-kadang kita berpikir, banyak manusia berpikir dengan apa kami akan memberikan manfaat, sementara harta tidak begitu cukup, jabatan tidak punya, atau pangkat tidak begitu. Tetapi kita harus berpikir bahwasanya likulli syai'in maziyah, pada setiap sesuatu itu pasti ada kelebihannya, ada keistimewaannya. Maka dari itu saya ataupun kami sangat berharap jangan nunggu ada sesuatu yang lebih, jangan sampai ada menunggu untuk berbuat, menunggu hal-hal yang luar biasa. Tetapi apapun yang kita miliki, sedikit apapun yang kita miliki, kalau ternyata kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan diberikan pada suatu momen yang sangat tepat, insya Allah akan menjadi luar biasa. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, semuanya kembali kepada syukur kepada Allah dan pemanfaatan kepada sesamanya. Yang pertama, syukur itu bagaimana? Memang kami akan menegaskan, bukan hanya kita mengatakan alhamdulillah, itu saja, hanya berucap dengan mulut alhamdulillah, tidak. Tetapi harus ada reaksi dan action dari kita ketika setelah menyatakan alhamdulillah, bagaimana kita ada reaksi untuk peningkatan terhadap kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Contoh, kalau kita bersyukur kepada Allah dikarenakan kita diberikan rezeki umpamanya, maka bagaimana di samping untuk menyatakan diri alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang paling penting bagaimana pelaksanaan tindak lanjut daripada harta yang kita dapat atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kita memang harus dibelanjakan, dinafkahkan kepada keluarga dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika ada kelebihan, maka kita harus bisa memanfaatkan kelebihan harta itu dengan menginfakkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan sesuai dengan tujuan yang sangat tepat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita ternyata diberi suatu jabatan yang kemungkinan jabatan itu bisa menolong atau membantu seseorang, lakukan itu. Jangan sampai dengan jabatan yang kita berikan tidak bisa dimanfaatkan, diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Artinya kita harus beriktikad dengan sekuat mungkin ketika ada teman, siapapun orang yang datang dengan berbagai problem yang datang, jangan sampai kita kembali orang itu tanpa ada solusi. Harus berusaha datang dengan permasalahan, mereka kembali dengan sebuah solusi. Kemudian juga dengan hal-hal yang lain. Yang paling penting seperti kita yang lakukan, yang sanakan tadi itu, bahwasanya kita harus beriktikad, berusaha, harus berupaya untuk menjadikan semua ini dalam bersyukur itu betul-betul bukan sekedar alhamdulillah, tetapi ada tindakan-tindakan yang dapat meningkat terhadap yang meningkat untuk suatu kebaikan-kebaikan dengan apa yang kita dapat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kami akan tegaskan bahwasanya bagaimana menjadikan diri orang-orang yang bermanfaat itu. Sekali lagi, kita menjadikan diri bermanfaat tidak hanya kepada seseorang segelintir atau orang-orang tertentu, tidak, tetapi kita sesuai dengan hadis Rasul bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, itu menjadikan diri orang yang betul-betul memberikan manfaat kepada sesamanya. Nah, kepada sesamanya itu artinya kepada sesama manusia, siapapun orangnya, tidak pandang dulu apakah itu sesama muslim, apakah itu sesama teman, tetangga dan sebagainya, siapapun harus kita berikan manfaat, berikan suatu solusi manakala orang itu betul-betul membutuhkan terhadap apa yang sedang dihadapi. Nah, kita harus datang saat itu. Makanya ketika kita menjadikan diri orang yang memberikan jalan keluar bermanfaat, siapapun yang datang itu, makanya insya Allah kita akan mendapatkan predikat manusia yang terbaik. Apalagi para pendengar dan pemirsa sekalian, saat ini adalah bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini, apa yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, tidak hanya sekedar mendapatkan pahala sebegitu saja, tetapi kita akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang akan diberikan atas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini saking istimewanya, orang yang melakukan kebaikan akan diberi pahala dengan sebegitu banyaknya. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan 70 kebaikan, ada yang mengatakan 700 kebaikan, ada yang mengatakan 7.000 kebaikan, bahkan ada yang mengatakan sungguh saking banyaknya tidak dapat dihitung, dikarenakan pahala itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau di segmen-segmen atau di saat-saat yang lain, bukan bulan suci Ramadan, pasti Allah melalui malaikatnya, para petugasnya dan sebagainya. Tetapi dalam kesempatan ini, dalam bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala-pahala itu secara langsung dari Allah kepada manusia, kepada hambanya yang melakukan kebaikan itu. Maka dari itu, para pendengar dan para pemirsa sekalian yang berbahagia, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab belum tentu kita di bulan suci Ramadan yang akan datang masih bisa menapakkan kaki, menghirupkan kesegaran ini di bulan suci Ramadan seperti ini. Belum tentu. Maka dari itu kesempatan ini sungguh sangat luar biasa
jikalau kita memanfaatkan semua ini dengan sebaik-baiknya, adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Maka dari itu kami sangat berharap mudah-mudahan kita semua, saya, panjenengan semua, para pemirsa, para pendengar sekalian, bisa betul-betul memanfaatkan kesempatan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan saking mulianya bulan suci Ramadan ini, saking mulianya bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tanggung-tanggung dan berjanji melalui hadis Rasul yang merupakan hadis qudsi. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya man farraha bidukhuli syahri Ramadan harramahu jazadahu anin niran. Barang siapa yang bahagia dan senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, artinya senang kemudian melakukan segala sesuatu kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harramahu jasadahu anin niran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan jasad seseorang itu dari api neraka. Nah, ini makanya bagaimana kita mendapatkan suatu kebaikan ini, kesempatan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu sekali lagi kami akan mengajak kepada semuanya agar supaya betul-betul memanfaatkan, agar supaya menggunakan kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang telah kita lakukan secara bersama-sama. Banyak hal yang kita lakukan, termasuk sebenarnya kita sebagai umat Islam sangat berbahagia ketika kita masuk di dalam bulan suci Ramadan dan kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang diwajibkan dan hal-hal yang disunahkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, perlu kita ingat dan kita ketahui bahwasanya kita kalau ternyata menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan ini, termasuk orang yang istimewa. Karena memang ada 4 golongan sebenarnya yang sebenarnya dirindukan oleh surga. Artinya apa? Bukan berarti cepat meninggal dunia, enggak, tetapi ketika nanti saatnya dipanggil oleh Allah dan meninggal dunia, ini langsung disambut oleh surga dan kita akan masuk surga. Siapa saja 4 golongan itu? Yang pertama adalah shaimu Ramadan, orang yang mampu melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang betul-betul mampu melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, siapa golongan yang selalu dirindukan oleh surga itu? Yang kedua adalah hafidul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain, menjaga lisannya tidak ngerasani atau menggunjing orang lain, artinya tidak mau menyakiti orang lain dengan lisannya. Nah, ini orang ini hafidul lisan, istilahnya hafidul lisan, insya Allah ini akan diselamatkan atau dirindukan oleh surga dan akan masuk surga. Yang kedua itu. Dan yang ketiga adalah qari'il Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar yang membaca, tetapi orang-orang yang menggagas, orang-orang yang merencanakan, menggagas, mengadakan dan sebagainya, termasuk orang-orang yang melaksanakan, insya Allah semuanya itu masuk dalam golongan yang dirindukan oleh surga. Seperti contoh yang dilakukan oleh
teman-teman kita di kantor DPD PD Perjuangan ini selalu mengadakan tadarus pembacaan Al-Quran mulai ba'da sholat asyar, kemudian buka, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tadarus setelah tarawih. Ini termasuk mudah-mudahan masuk dalam kategori qori'il Quran yang akan dirindukan oleh surga dan insya Allah akan menjadi ahli surga. Kemudian yang keempat, yang paling penting lagi adalah termasuk golongan yang masuk surga karena dirindukan oleh surga, yaitu adalah at'imul ji'an, orang yang memberikan makan orang-orang yang sedang kelaparan. Memberikan makan orang yang sedang kelaparan itu termasuk golongan yang akan dirindukan oleh surga dan akan masuk surga. At'imul ji'an. Ji'an, orang yang lapar itu maksudnya lapar betul-betul karena Allah. Bagaimana contoh lapar karena Allah? Yang pertama, orang-orang yang memang tidak mempunyai harta atau mempunyai makanan, tidak punya uang, tidak punya harta dan sebagainya. Ketika orang itu tidak bisa makan saat itu kelaparan, maka ini termasuk kategori ji'an, orang-orang yang sedang kelaparan karena Allah. Nah, kalau kita diberi makan, insya Allah yang memberi itu akan menjadi ahli surga karena selalu dirindukan oleh surga. Dan termasuk ji'an, orang yang kelaparan karena Allah, ya ini orang-orang yang sedang lapar dikarenakan berpuasa karena Allah. Makanya alhamdulillah pada saat ini masyarakat Surabaya ataupun dimanapun sudah terbiasa melakukan pembagian takjil. Ini adalah bagian daripada at'imul ji'an, memberikan makan orang yang sedang kelaparan. Kelaparan karena Allah, kelaparan seharian itu karena menghadap Allah, dalam artian berpuasa, memenuhi panggilan Allah. Ini termasuk kategori ji'an, orang yang kelaparan dikarenakan Allah. Nah, ketika ada orang yang memberikan takjil, buka bersama, dibagi-bagi di jalan dan sebagainya untuk orang yang sedang berpuasa, artinya orang sedang kelaparan, insya Allah orang yang melakukan seperti ini, yang memberikan makan seperti ini akan dirindukan oleh surga dan akan masuk surga karena selalu ditunggu-tunggu oleh surga, sehingga nantinya kalau sudah sampai pada panggilannya dan meninggal dunia, insya Allah dia langsung dikatakan oleh surga, ahlan wa sahlan ya ibadallah, wahai hamba Allah yang ahli memberikan makan orang yang sedang kelaparan, selamat datang, mari kita bersama-sama insya Allah terus masuk surga. Nah, dari itu para pendengar dan pemirsa sekalian, mari 4 golongan ini insya Allah ada pada kita semua, baik yang shaim Ramadan, orang yang ahli puasa dalam bulan suci Ramadan, kemudian juga orang-orang yang menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain, dan yang selanjutnya adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, dan termasuk orang-orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, para pendengar sekalian yang sangat berbahagia dan pemirsa sekalian yang sangat berbahagia, pada kesempatan ini kami sangat berharap dan mudah-mudahan dengan momen bulan suci Ramadan ini kita betul-betul menjadi orang yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua mudah-mudahan kita menjadikan diri orang yang dapat memberikan manfaat kepada sesamanya, dan yang ketiga mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu dirindukan oleh surga karena kita menjadikan puasa ini yang sangat berarti bagi kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia, sejahtera di dunia, dan selamat di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.